Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami, membawa hati kami Tuhan, untuk senantiasa memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jika kami ada hingga sampai saat detik ini adalah kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kami, dan Engkau telah memimpin kami Tuhan hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Kami sadar kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan diberkati lewat firman-Mu Bapa. Kami tidak terlewatkan dari lawatan firman-Mu. Firman-Mu memulihkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami Bapa. Dan ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa layak Tuhan untuk bersekutu dengan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Satu sekali kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi setiap kita. Bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan kembali mengumpulkan kita satu dengan yang lainnya, dari rumah kita, dari segala aktivitas kita dikumpulkan Tuhan, disatukan Tuhan, untuk kita senantiasa memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Sebab itulah yang Tuhan mau buat setiap kita menjadi umat-umat yang memuji, menjadi umat-umat yang memuliakan dan menyembah Tuhan, dan menjadi umat yang memiliki kesatuan roh untuk kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, hari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 kita baca sampai ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Iya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek rakyatnya dengan mata berdarah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini saya beri tema judul kemenangan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan nabi-nabinya pun seluruhnya dari bangsa Israel. Namun kita melihat perjalanan umat Israel, sekalipun menjadi bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan juga membangkitkan lawan-lawannya. Artian kata bahwa sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa bangsa Israel tidak memiliki musuh. Bukan berarti bangsa Israel bangsa yang tanpa masalah. Dan kita melihat di pagi hari ini, di mana umat Israel akan menghadapi dan melawan musuhnya, yaitu orang Amalek. Dan di sana dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara umatnya. Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi umatnya. Tetapi kita tahu bahwa perjalanan umat Israel tidak selamanya juga kemudian mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kadangkala mereka juga lupa akan pertolongan. Kadangkala juga mereka terlalu mengandalkan pikirannya, kekuatannya, bahkan bangga dengan bangsanya yang dipilih oleh Tuhan, yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita tahu perjalanan bangsa Israel, bahwa sebelum Tuhan memimpin umatnya, bangsa Israel pernah diperbudak sekian lama oleh orang Mesir. Berapa tahun bangsa Israel diperbudak di sana? Hampir 300 tahun. Mereka diperbudak, diambil semua hak-haknya, bekerja setiap hari di dalam perbudakan itu. Yang kemudian Tuhan mengingat bangsa Israel lewat perjanjiannya kepada umat, kepada Abraham. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan. Dan kita tahu bahwa salah satu topik yang kita baca pada pagi hari ini adalah bagian daripada perjalanan umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan pada waktu itu ia diperhadapkan dengan musuhnya, yaitu orang-orang Amalek. Dalam perjalanannya, yang notabene orang Israel ini adalah budak, saudara, tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk memainkan pedang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan membawanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kita tahu pada waktu itu, ketika orang Amalek siap dan menghadang orang Israel dalam perjalanannya, kemudian Musa bertindak sebagai pemimpinnya untuk mengatur strategi apa yang harus untuk dilakukan. Dia memanggil Yosua sebagai pembantunya saat itu, dan Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu
dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Yosua ketika ia mendapat perintah dari Musa adalah melakukan perintah itu. Atau dengan kata lain bahwa Yosua taat kepada perintah dari Musa. Jadi untuk membangun sebuah harapan kemenangan di dalam kita menghadapi musuh-musuh kita, yang pertama harus kita lakukan adalah taatlah kepada perintah. Kita harus memiliki sebuah ketaatan, dan ketaatan itu mahal dan sangat mahal. Dalam kita membangun hidup, baik itu di dalam keluarga kita masing-masing, jelas Tuhan berpesan terhadap setiap keluarga kita untuk ada ketaatan yang harus kita bangun di sana. Hubungan suami dan istri yang harus dibangun di dalamnya, di mana Tuhan sendiri berkata kepada seorang istri, tunduklah kepada suamimu. Dalam kelompok apapun, dalam organisasi apapun, dalam komunitas apapun, hendaknya kita memiliki hati yang taat. Musa tidak kemudian mempertimbangkan daripada perintah Musa. Saudara boleh bayangkan, saudara, padahal Musa diperintahkan untuk menghadang, melawan, bahkan mengalahkan musuhnya orang Amalek dengan pedang. Bisa saja Yosua berpikir, kok Musa ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Yang namanya perang itu pasti ada korbannya, dan kita nggak tahu siapa yang akan jadi korban. Bisa saja itu prajuritnya, bisa saja itu pimpinannya. Dan rata-rata dalam sejarah perjuangan di zaman-zaman Alkitab, ya, rata-rata yang menjadi sasaran itu adalah siapa, saudara? Pimpinannya. Mana pimpinannya? Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan demikian. Ketika pemimpin diambil dari tengah-tengah umatnya, maka tercerai-berailah umat itu. Dan saat itu justru Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin peperangan itu. Dan kemudian Musa sendiri akan naik ke atas puncak bukit untuk mengangkat tangannya. Dalam hukum perang, ya, seringkali angkat tangan itu tanda apa, Bapak Ibu? Tanda menyerah. Tetapi dalam hal ini Musa mengangkat tangan, tanda berserah. Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan karena dia sangat tahu dan sangat mengenal bahwa Allah lah yang sanggup menolong, bahkan memberi kemenangan kepada bangsanya. Musa mengenal Allah dengan baik. Dia sungguh tahu bahwa kemenangan tidak selalu lahir karena kita kuat, kita mampu, tetapi kemenangan kita selalu terjadi karena itu campur tangan Tuhan. Kemenangan bisa terjadi kita alami dalam setiap masalah yang kita hadapi.
banyak keluarga Kristen terlalu banyak mengandalkan kemampuannya, terlalu banyak mengandalkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, lupa akan Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dia tidak mau mengandalkan siapa selain dia datang kepada Tuhan. Dia mau berserah sepenuhnya, meminta kekuatan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsanya yang saat itu mempertaruhkan hidup dan mati mereka. Seperti di awal saya katakan bahwa Musa, bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan sebagai seorang budak, saudara, yang setiap harinya kalau melawan dibunuh, kalau melawan diikat, kalau melawan di penjara. Nah, itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Tidak ada pengalaman sedikit pun untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya, apalagi memainkan pedang itu yang ada di tangan. Musa tahu betul bahwa bangsanya pasti akan kalah. Tetapi Musa juga tahu bahwa ada sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak tertandingi, yang mampu memberi kemenangan kepada bangsa. Dan ia datang kepada Tuhan. Ia mau datang kepada Tuhan. Kenapa yang dipilih? Di ayat yang ke-11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka beratlah tangan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekuat-kuatnya kita menjadi pendoa sekalipun di dalam Tuhan, di dalam gereja, sekuat-kuatnya iman kita di dalam Tuhan, suatu saat kita juga akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Musa. Yaitu apa? Penatlah tangannya. Mungkin kita akan mengalami sesuatu yang kemudian membuat kita lesu, yang membuat kita seolah-olah kok tidak ada jawaban dalam doaku. Mungkin kita sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, hari lepas hari kita berdoa, minggu lepas minggu kita berdoa, bahkan tahun lepas tahun kita berdoa, kok nggak ada sesuatu yang terjadi. Yang kadang kemudian kita menjadi lemah. Ini bisa terjadi kepada setiap orang. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Walaupun memang kadang Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Dia, masalah itu bisa selesai seketika itu. Tetapi kadang juga memberi waktu bagi kita. Dan dalam ujian waktu inilah kadang kita kemudian menjadi pesimis. Kita berdoa tentang karir, kok yang kita alami seperti ini. Kita berdoa tentang keluarga, pasangan, dan lain sebagainya, kok yang saya hadapi seperti ini. Tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita bayangkan, kita bangun, dan lain sebagainya. Ya mungkin saja kemudian kita memprotes Tuhan. Tuhan tahu nggak hati saya? Tuhan tahu nggak, ngerti nggak apa yang saya alami? Saat
apa? Saat kita mulai lesu. Saat apa? Saat kita menghadapi cobaan-cobaan dalam kehidupan kita yang seolah-olah tidak pernah selesai. Di sanalah kemudian kita merasa penat. Di sanalah kita mulai lesu. Di sanalah kemudian kita mengalami begitu beratnya beban yang kualami. Lebih baik saya mati. Pernah gak ngalamin hal demikian? Saya pernah mengalami dalam melayani Tuhan. Sampai titik putus asa. Seolah-olah saya sia-sia menjaga hati saya untuk tetap baik. Seolah-olah saya sia-sia berdoa. Seolah-olah sia-sia jadi hamba Tuhan. Buat apa jadi hamba Tuhan kalau sudah seperti ini? Lebih baik dari awal saya jadi penjahat, mencuri, hasilnya bisa dinikmati. Jambret, hasilnya bisa dinikmati hari lepas hari. Yang penting pintar-pintar saja kan. Mungkin kita berpikir seperti itu. Saat kita berjuang, saat kita mulai dekat dengan Tuhan, kok terlalu berat hambatan itu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada setiap kita. Dan saat kemudian Musa mengalami penantangan demi penantangannya, kemudian apa? Ada Hur dan Harun di sana. Kita butuh sesama seiman, saudara seiman. Kita butuh komunitas untuk kita saling menopang. Kita tidak bisa sendiri. Kita butuh persekutuan dengan sesama seiman. Kita butuh gereja, kita hadir di sana untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bayangkan kalau seandainya yang naik ke atas puncak bukit itu hanya Musa. Saudara boleh bayangkan apa yang terjadi. Mungkin tentara yang dipimpin oleh Yosua hancur, saudara. Namanya angkat tangan itu 5 menit saja sudah gak bisa gitu. Tetapi di sana ada Harun dan Hur. Jadi yang kedua adalah kita harus membangun kesatuan. Kita harus ada di dalam komunitas sesama seiman kita. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah meninggalkan persekutuan itu. Karena kadang kemudian kita mengalami situasi yang juga dialami oleh Musa. Saat seperti itu kemudian pasti kita merasa lemah, merasa stres dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi dengan kita ada di dalam kesatuan tersebut, malah kita akan kuat. Di sana ada Harun, di sana ada Hur. Siapa demikian? Komunitas-komunitas yang seiman. Dalam gereja mungkin kita dipanggil Tuhan ada di dalam gereja, dari rumah, dari tempat kita yang berbeda. Namun kita satu karena iman kepada Kristus Yesus. Kita gak pernah tahu siapa yang kemudian mengalami situasi seperti yang dialami oleh Musa saat ini. Mungkin itu saya, mungkin itu Pak Purnomo atau Pak Purwadi atau Pak Ronald.
kita nggak pernah tahu. Tetapi dengan kita ada di komunitas yang sama, kita dapat saling mendoakan, saling menopang. Tidak selamanya Musa di situ tetap memimpin dengan baik. Kadang kemudian juga ditopang oleh Harun dan Hur. Tidak selamanya saya kuat melayani, dan tidak selamanya juga Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan, di dalam iman. Tetapi dengan kita ada di dalam satu komunitas, maka kita akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita akan saling tolong menolong di antara kita. Karena untuk mendapatkan sebuah kemenangan, untuk mendapatkan sebuah tujuan di dalam hidup kita, perlu kita membangun kesatuan. Kita perlu membangun namanya kesatuan. Kita harus bersatu bersama-sama. Kalau sudah tidak ada kesatuan di dalam komunitas, di dalam gereja, gereja pasti akan bubar juga. Persekutuan apapun, komunitas apapun, kalau sudah tidak ada kesatuan di sana, kita sudah tidak bersatu lagi, kita tinggal menunggu waktunya berjalan. Penting kita membangun kesatuan itu dalam bergereja, kita hadir beribadah. Tidak hanya kita butuh Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita di dalamnya kita juga membawa kasih terhadap sesama kita. Hadir di tempat ini saya butuh Tuhan. Di balik semua itu juga saya sedang membangun hubungan terhadap saudara-saudara seiman. Pagi hari ini ada di antara kita yang baru ya. Dari mana? Oh, dari Badran. Oh, dari Badran. Sudah lama di Badran? Dari lahir. Kok baru kelihatan? Oh, dari ya, selamat ya bergabung di tempat ini. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan, bertumbuh bersama. Puji Tuhan, dengan adanya komunitas kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kami rindu ada kesatuan terus terjadi, khususnya di Jumat Polo. Kita harus membangun kesatuan, kebersamaan, walaupun kita sangat-sangat minoritas. Tetapi kalau kita memiliki kesatuan, kebersamaan, Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Tuhan berjanji aku akan hadir. Aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kalau Tuhan hadir bukan kemudian hanya nonton, hanya lihat, tetapi Dia memberi kuasa kepada kita. Dia membawa kemenangan untuk setiap kita. Dia hadir tanpa sesuatu, tetapi Dia hadir memberi kemenangan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera di hati setiap kita. Sehingga kita dimampukan melewati setiap persoalan masalah karena pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ada hubungan keterikatan. Yang kita mampu melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan
yang sungguh-sungguh melimpah terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, kalau kita bersatu, maka masalah itu akan terasa ringan. Tetapi kalau kita sendiri, sekalipun masalah sepele, tetapi masalah sepele itu akan membuat kita tak berdaya. Pentingnya kita membangun sebuah komunitas, kesatuan di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, untuk kita sampai kepada kemenangan-kemenangan itu. Dan untuk bisa memperoleh kemenangan itu perlu ada kesatuan. Tolong menolong, bantu membantu. Dan itu terjadi pada zaman Musa. Apakah akan berhenti hanya zaman Musa? Tidak. Sampai hari ini firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan terus bekerja, dia akan terus menolong setiap kita. Yang berubah adalah kadang kita sendiri. Sehingga kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, nyata, dan selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita harus membangun kesatuan, kebersamaan, baik di dalam lingkungan gereja, dalam keluarga kita. Keluarga kalau sudah tidak sehat, pasti juga akan banyak masalah. Bahkan mungkin bisa bubar, bahkan perceraian bisa terjadi. Ketika apa? Ketika sudah tidak sehati, ketika sudah tidak bersatu lagi. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim kita baca pasal 16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dan kemudian kita lanjutkan ayat 17 dan lompat lagi ke ayat 21. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 16 ayat ke-4 sampai dengan 6. Ya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah pujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadanya. Ayat ke-6, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat 21. Ayat yang ke-21, orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca secara keseluruhan ayat ini tentang Simson itu kita kenal sebagai orang yang sangat kuat, Saudara. Sangat-sangat kuat. Berapapun musuhnya, pasti dia mengalahkan dengan mudah. Apapun masalahnya,
terlalu mudah buat Simpson, apalagi hubungannya dengan orang-orang Filistin. Tetapi apa yang membuat kemudian dia takluk dan kemudian ditangkap? Saat di dalam keluarganya sudah tidak lagi sehati. Di mana istrinya ternyata lebih condong dengan harta, ternyata lebih condong kepada hal-hal dunia daripada mengasihi suaminya itu. Yang kemudian datanglah raja-raja kota orang Filistin datang kepada Delilah dan menyampaikan, bahkan memberi tawaran, jika engkau bisa memberitahukan kepada kami apa rahasia suamimu itu, sehingga dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan raja-raja ini pun memberikan sebuah hadiah 100 uang perak kepada mereka. Kita tak tahu ada berapa raja, tapi dikatakan raja-raja orang kota-kota Filistin. Dia menawarkan kekayaan, dia menawarkan harta, dia menawarkan kesenangan dunia yang kemudian menjual suaminya sendiri dengan cara-cara yang tidak baik. Dia menceritakan rahasia di mana kekuatan Simpson tersebut, dan pada akhirnya ayat 21 firman Tuhan berkata, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ia menggiling. Saudara boleh bayangkan seorang pemimpin yang luar biasa kemudian direndahkan serendah-rendahnya. Belum pernah ada mungkin kepikiran Simpson akan mengalami keadaan seperti itu. Tetapi kemudian itu bisa terjadi di dalam kehidupannya karena keluarga yang tidak lagi sehati, keluarga yang tidak lagi saling memiliki, tetapi memiliki kepentingan masing-masing. Sungguh berat, bahkan sungguh naas air hidup dari Simpson itu sendiri. Walaupun dia adalah nasir Allah, orang yang dididik oleh Allah, tetapi kemudian dikalahkan musuh-musuhnya, diawali dari keluarga yang tidak sehati. Motivasi daripada istrinya sendiri yaitu Delilah, yang juga memang tidak takut akan Tuhan, dari bangsa Filistin itu sendiri, yang kemudian menjebak dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia ditangkap dan dijadikan seorang penggiling. Hal seperti ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pentingnya membangun kebersamaan di dalam keluarga, pentingnya membangun kesatuan di dalam komunitas manapun. Kita harus sehati, kita harus bersama-sama sekata dalam membangun sebuah kehidupan yang tujuannya mendapat kemenangan-kemenangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Sama seperti halnya kalau kita membangun kebersamaan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Sebesar apapun pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, kalau kita senantiasa membangun kesatuan, kebersamaan, maka segala sesuatunya itu pasti terjadi. Bangunlah kesatuan di dalam keluarga, bangunlah kesatuan kebersamaan di dalam komunitas-komunitas gereja.
maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri juga berkata kepada umatnya ketika membangun menara Babel ya. Coba saudara melihat ayat itu. Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11. Kita lihat ketika Tuhan berkata, apapun yang dikerjakan umat ini pasti berhasil. Padahal apa yang dibangun itu adalah melawan Tuhan, saudara. Kejadian pasal ke-11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Menara Babel. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Amin. Cukup di situ. Ini perkataan Tuhan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Sekalipun apa yang mau dikerjakan itu melawan Tuhan dan Tuhan gak suka. Tetapi kenapa Tuhan optimis kemudian berkata apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Jadi ternyata pentingnya kita bersama-sama memiliki kesatuan. Kalau keluarga kita mau diberkati Tuhan, bangunlah kesatuan itu. Ini saja orang Babel ini, dia mau melawan Tuhan, mendirikan Babel, mendirikan menara sampai ke langit, supaya kalau ada bencana mereka naik ke menara itu. Tuhan aja berkata, ini baru mulai permulaan usaha mereka. Dan apapun yang mereka lakukan itu pasti berhasil. Jadi kalau kita mau melihat keberhasilan kita capai, kita terima, kita dapatkan, milikilah kesatuan. Kesatuan hati. Dikatakan firman Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bahasa dengan satu bahasa untuk semuanya. Memiliki pikiran yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan apapun yang mereka rencanakan pasti berhasil. Mau nggak kita berhasil? Kita pasti mau. Oleh karena itu mulai dari diri kita. Bangunlah komunitas yang sama, bangunlah hati yang sama. Kita harus sepikir, seperasaan. Ringan sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sesuatu yang berat sekalipun, kalau kita semuanya hadir di sana, maka sesuatu yang berat itu pasti rasanya sangat ringan. Tetapi sesuatu yang sangat ringan kalau kita sendiri, maka hal yang ringan itu akan terasa sangat berat buat diri kita. Jadi pentingnya kita membangun kebersamaan. Harus ada kerelaan hati supaya terbangun yang namanya kebersamaan itu. Buanglah segala hal yang mementingkan diri sendiri. Buanglah segala ego, kepentingan diri sendiri jauhkan. Untuk membangun sebuah kebersamaan, ada harga-harga yang harus dibayar di sana. Kita membayar harga, kita membayar harga. Tetapi yakinlah, selama itu untuk kebersamaan, janji Tuhan akan senantiasa dinyatakan lewat kehidupan kita. Kita harus bertumbuh bersama
kita harus berjalan bersama, dan kita harus meraih janji Tuhan bersama. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bangunlah kebersamaan itu, bangunlah kebersamaan. Kalau kita di dalam keluarga kita sudah memulai persekutuan doa, mesbah keluarga, lakukan itu terus, dan lakukan itu. Entah itu kita ada masalah atau tidak ada masalah, lakukan dan lakukan. Dalam kehidupan kami, dalam melayani Tuhan, bukan dalam masalah, rintangan terus terjadi, hambatan, seolah-olah tidak ada tempat tanpa masa lalu, saudara. Tetapi ternyata Tuhan di sana itu memperhatikan setiap langkah hidup kita, setiap cerita hati kita. Tuhan itu sangat perhatikan. Tuhan pergumulan saya. Saat memulai pelayanan di sini, pergumulan ini setiap hari diawali dari hanya beberapa keluarga. Kami harus mandiri, dan setiap harinya yang gak punya uang, loh saudara. Bahkan sangat jarang ikut pertemuan karena gak enak. Kita mau ada pertemuan RT yang gak enak, di sana kan kita harus ini. Ada yang meninggal juga yang gak enak. Masa kita gak hidup dengan Tuhan? Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa pergumulanmu, apa yang kamu lakukan akan sia-sia. Tuhan akan tolong dengan waktu itu, dengan cara. Lewat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di bagian ini, menjadi berkat bagi kita untuk senantiasa mengalami kemenangan dari Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami baca, dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang hamba sampaikan dapat terurai lebih lagi, dapat kami pahami lebih lagi, terlebih lagi Tuhan kami lakukan dalam hidup kami. Bapa, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu menjadi rema bagi kami yang mendengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan juga akan melayakkan kami. Tuhan akan membawa kami Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Bapa. Tuhan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dan bersekutu dengan Bapa kita. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita masuk di dalam perjalanan.